Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Muaril dengan NIM 2247516. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan 3 hal penting terkait pendekatan pembelajaran, yaitu perbedaan antara pendekatan saintifik dan pendekatan konstekstual, 3 kelebihan pendekatan konservatistik, serta analisis pendekatan pembelajaran berdasarkan studi kasus di kelas. Nomor 1. Jelaskan perbedaan antara pendekatan saintifik dan pendekatan kontekstual. Pendekatan saintifik adalah pembelajaran yang mengadopsi langkah-langkah ilmiah seperti mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan sehingga siswa membangun pengetahuan melalui metode ilmiah. Pendekatan ini menekankan pengembangan kecakapan berpikir ilmiah, rasa ingin tahu, dan kemampuan berpikir kreatif siswa. Fokus utamanya bukan hanya pada hasil belajar, tetapi juga pada proses memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sedangkan pendekatan kontekstual merupakan konsep pembelajaran yang membantu guru mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa. Siswa didorong untuk menghubungkan pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari di keluarga maupun masyarakat. Proses pembelajaran berlangsung secara alami, di mana siswa lebih banyak mengalami dan bekerja bukan sekedar menerima pengetahuan dari guru. Baik, kita masuk ke poin kedua. Sebutkan 3 kelebihan dari pendekatan konservatistik. Pendekatan konservatistik memiliki beberapa kelebihan utama. Di antaranya, pembelajaran aktif siswa terlibat secara langsung dalam membangun pengetahuan melalui eksplorasi, percobaan, dan refleksi pribadi. Pengembangan keterampilan kritis. Siswa didorong untuk berpikir kritis, menganalisis dan memecahkan masalah secara mandiri maupun kolaboratif. Keterlibatan siswa tinggi. Siswa lebih termotivasi dan terlibat dalam proses pembelajaran karena pengalaman belajar yang bermakna dan relevan dengan kehidupan mereka. Baik, kita ke poin ketiga. Pilihlah salah satu studi kasus, selanjutnya amati salah satu proses pembelajaran di kelas, identifikasi pendekatan pembelajaran yang digunakan, analisis efektivitas pendekatan tersebut berdasarkan teori yang dipelajari. Baik, saya memilih studi kasus, penerapan metode studi dalam proses pembelajaran di kelas saya, PTI, pengukuran lanjut, khususnya pada materi pengolahan data dummy dan input data. Identifikasi pendekatan pembelajaran yang digunakan. Pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran ini adalah pendekatan konservatistik. Dengan metode studi kasus, dalam pendekatan ini mahasiswa diberi kasus nyata, yaitu bagaimana mengelola data dummy dan melakukan input data. Dalam pengukuran, mahasiswa diminta menganalisis kasus, mencari solusi, dan mempraktikkan langsung pembuatan program. Analisis efektivitas pendekatan konservatistik melalui metode studi kasus terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi dan hasil belajar mahasiswa. Mahasiswa menjadi lebih aktif, berpikir kritis, dan bertanggung jawab dalam proses pembelajaran karena mereka terlibat langsung dalam pemecahan masalah nyata yang relevan dengan materi. Dosen berperan sebagai fasilitator, membimbing mahasiswa menemukan solusi, bukan hanya sebagai pemberi materi. Demikian penjelasan singkat dari saya mengenai perbedaan pendekatan saintifik dan konseptual, 3 kelebihan pendekatan konservatistik, serta analisis pendekatan pembelajaran berdasarkan studi kasus di kelas. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat dan memperkaya wawasan kita dalam proses belajar mengajar. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.